lagi pada pembelajaran di pagi hari ini. Sebelumnya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang norma perilaku dalam masyarakat. Sebelumnya, Ibu Guru mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya. Sebelumnya, boleh Ibu Guru sebut nama ya? Jawabnya apa? Ya. Olivia? Revi? Reva? Christian? Alif? Rizky? Ilham? Hairul? Charlie? Yuda? Cantika? Iya. Nur Asisa? Senang? Iya. Nur Sabika? Jubaida? Anggi? Desya? Ya, jadi semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya dimulai dengan apa dulu? Siapa yang mau berdoa? Ketua kelas, pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, untuk menambah semangat kalian belajar pada pagi hari ini, ayo berdiri dulu kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siapa kita? NKRI, yes, yes, yes. Siapa kita? NKRI, yes, yes, yes. Silakan duduk. Nah, tadi Ibu Guru di awal sudah bilang kalau hari ini kita akan belajar atau kalian akan belajar tentang norma yang ada di dalam masyarakat. Tujuan kalian untuk mempelajari materi hari ini yaitu norma adalah supaya kalau setelah selesai belajar sebentar kalian bisa menjelaskan apa pengertian norma dan kalian bisa mengetahui tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya model pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian yang harus menyelesaikan permasalahan itu. Ibu Guru memberikan soal-soal, kalian yang harus menemukan sendiri solusinya dan jawabannya. Kalian yang lebih aktif dalam pembelajaran, kalian aktif mengerjakan soal tersebut, tugas-tugas tersebut, kemudian kalian aktif berdiskusi di dalam kelompok. Kalian yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut atau disebut dengan PBL, Problem Based Learning, berbasis masalah, model pembelajaran yang berbasis masalah. Ya kan banyak model pembelajaran dengan metode diskusi. Metodenya caranya kalian nanti diskusi di dalam kelompok, kemudian setelah selesai berdiskusi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian yang lainnya, kelompok yang lain menanggapi sini memberikan pendapat tentang kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum masuk pada materi, Ibu Guru mau kasih motivasi dulu ya, supaya kalian itu bisa menjadi siswa yang berguna nanti atau berprestasi. Bagaimana caranya? Harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada saat Ibu Guru menjelaskan, kalian memperhatikan. Terus kalau ada tugas-tugas yang diberikan, harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, sekarang siapa yang mengetahui tentang pengertian norma? Atau ada yang sudah
berlaku di dalam masyarakat yang mengikat warga negara. Ya. Ada berbagai macam norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Toh, ada norma agama, ada norma apa semua? Norma hukum, ada norma apa lagi? Norma apa lagi? Iya. Mengenai norma tadi, kalian kan sudah ada pemahaman sedikit tentang pengertian norma, bahwa aturan yang berlaku di dalam masyarakat, aturan yang harus dipatuhi di dalam masyarakat. Nah, sekarang amati gambar ini. Dapat lihat gambarnya? Perhatikan gambarnya, dianalisis. Gambar apa yang pertama ini? Polisi? Iya, terus yang ini? Siswa? Kalau dilihat dari gambar ini menggambarkan tentang aturan yang berlaku dari masyarakat. Norma apa yang digambarkan? Stop, satu-satu menjawab. Iya. Norma hukum. Nah, ini gambar ini. Ini kan kayaknya ditangkap polisi kok. Jadi ini menceritakan tentang apa? Bukan, apanya hukum? Kalau misalnya dia melanggar hukum, jadi apa ini namanya? Sanksi. Ya, sanksi. Apabila melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka dia akan dikenakan sanksi. Ya, ini ditangkap kan? Ya, mungkin dia melakukan pelanggaran. Terus selanjutnya, gambar selanjutnya dapat dilihat, diamati, perhatikan ya. Kemudian sebentar saya suruh analisis gambar ini. Gambar pertama menggambarkan orang yang sedang beribadah, melakukan ibadah sesuai dengan aturan agamanya. Ya. Jadi gambar yang di atas ini menggambarkan tentang norma agama. Yang di bawahnya norma hukum. Nah, selanjutnya ini gambar ini. Perhatikan gambarnya, dilihat. Lihat gambarnya sudah. Coba kau gambarkan perasaanmu kalau seandainya kau yang duduk di sini, di mana hati nuranimu melihat orang yang lumpuh, ya berdiri begini, terus kau tasmu masih ada kosong sebenarnya di sini, tapi tasmu yang kau taruh di situ, ya kan? Jadi gambar ini menceritakan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa? Ya, norma yang berasal dari hati nurani. Iya, betul sekali. Norma yang berasal dari hati nurani, bersumber dari hati nurani. Ya, mana yang baik kita lakukan dan mana yang buruk. Iya. Yang ini gambar yang keempat. Iya. Ini yang menceritakan tentang gambar ini. Sebelum pergi ke sekolah. Iya. Sebelum pergi ke sekolah, kalian harus pamit terlebih dahulu. Nah, apakah kalian sebelum ke sekolah tadi sudah melakukan yang gambar ini? Apakah kalian sudah pamit kepada mamamu, kepada bapakmu sebelum pergi ke sekolah? Tangannya? Berarti kalian sudah melakukan norma? Iya, norma kesopanan atau norma tata krama. Iya. Nah, selanjutnya dari gambar-gambar yang Ibu Guru tampilkan ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan sebelum kita masuk diskusi. Iya, tidak berani bicara, tidak boleh takut. Ayo. Bu, dan menjadi tahu norma-norma yang ada ini, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Iya, betul. Ketahui norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu ada 4 toh, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dengan norma kesopanan. Iya, betul sekali. Dengan aplaus dong yang sudah banyak menjawab. Nah, tambah lagi, satu orang lagi yang mau memberikan kesimpulan dari materi ini, dari gambar yang sudah dijelaskan tadi. Ya.
3 kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan yang ada di LKPD ini, ya. Kemudian kalau misalnya kan ada buku cetak, cari di buku cetak jawabannya, boleh dicari di browsing di HP. Ada bawa HP kan? Ada. Ya, masing-masing aktif. Jadi karena masing-masing biarpun kerja kelompok, ibu guru menilai setiap peserta didik, setiap siswa ibu guru nilai ya. Jadi bukan berkelompok saja ibu nilai. Jadi setiap orang saya nilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Ini ada juga bahan ajar. Ini LKPD-nya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini bahan ajarnya, boleh baca-baca. Kelompok 1. Ini. Mana kelompok 3? Nah, ini dengan bahan ajarnya ini bisa dilihat di sini. Bisa juga dilihat dibaca-baca di sini, cari pengertiannya di situ. Jawabannya ini. Kelompok 2. Sudah. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dibuka LKPD-nya. Sudah. Ini. Nih, amati gambar itu. Amati. Kemudian nanti kan nama kelompoknya kan ibu guru tulis sini. Sudah ditulis toh. Jadi kau amati saja ini gambar. Terus kau jawab pertanyaannya, dijawab di sini. Siapa yang paling cepat itu yang cepat tampil sebentar. Siapa yang mau menulis? Siapa yang menugaskan ya? Cepat yuk. Yang lain mencari jawabannya cepat. Yang ini lagi. Yang mana juga? Ini. Mulai dari sini kan itu ada namanya. Jadi di sini ini kan gambar 1, gambar 2. Ini gambar 3, gambar 4 toh. Jadi ini pertanyaannya siapa yang mau menulis, menjawab di sini. Nah, cepat. Yang lain mencari di Google boleh kan, ada bawa HP kan. Kemudian ada di buku cetak, ini juga boleh cari di sini yang ibu guru kasih bahan ajar. Boleh? Pengertiannya boleh di sini. Iya, tulis di belakang. Kalau tidak cukup tulis saja sambung di belakang. Ya. Kemudian saja kasih waktu. Karena gampang sekali kok pertanyaannya. 10 menit. Jadi cepat-cepat yang lain menulis, yang lain mencari jawaban. Diamati gambarnya ada tadi itu yang saya sudah kasih lagi itu. Sama itu. Amati. Ceritakan dulu ini nomor 1 ini. Sudah? Ini ada tadi yang saya kasih yang sama itu. Nah, amati dulu gambarnya. Baru bagi pertanyaannya. Kan jelaskan apa yang saya ada dalam gambar 1 itu saja. Orang yang sama. Karena presentasi 10 menit ya. Coba sedikit ya. Ada presentasi lagi. Nah, tidak usah di depan ya. Di tempat saja. Kelompok 1 mana? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Siap? Ambil ini? Ya. Kelompok 1. Maju. Berdiri saja yang mau presentasi cepat. Kelompok yang lain menanggapi. Siap-siap Rizky, dengar dia punya jawaban. Kau tanggapi kalau ada yang tidak sesuai dengan jawaban kalian atau tidak sesuai dengan pendapatmu. Kalau sudah benar, katakan benar. Dan berikan aplaus. Ya, berikan apresiasi kepada teman yang menampilkan presentasinya. Silakan. Beribadah menurut agama masing-masing, termasuk norma agama. Ya, terus. Melakukan pelanggaran termasuk norma seorang anak yang menyontek yang masuk dalam norma termasuk norma besar. Ya. Murid yang murid kebiasaan
jawab norma hukum. Betul nggak itu jawabannya? Menurut kalian? Betul? Norma yang berlaku dalam masyarakat itu jawabannya? Betul. Iya, betul. Berikan aplaus dong. Ada tanggapan lagi dari kelompok ini? Menurut kalian yang dipaparkan kelompok satu tadi, apa jawabannya sudah benar atau ada pendapat kalian yang berbeda? Sudah? Udah, kasih buat. Sudah sesuai. Berdiri. Kasih ke tangan. Ya, sudah sesuai. Sudah sesuai? Iya, silakan duduk. Berikan tepuk tangan. Kelompok 2. Berdiri. Coba diperhatikan temanmu yang presentasi cepat. Jawaban 1 menunjukkan orang yang sedang melakukan Ya, terus melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Gambar 2, ya, betul. Terus orang yang sedang dibilang ini itu karena melanggar aturan peraturan. ya, terus nomor 3. Nomor 3, Yang ini dengar. 4 macam norma dalam masyarakat: norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Iya. Berikan aplaus buat kelompok 2. Yang nomor 6 tadi, kayaknya ada yang berbeda kalau dilihat. Tanggapannya kepada kelompok 2 ada pendapat? Pendapatnya Rika bagaimana? Maksudnya apa yang sudah bagus? Apa yang sudah bagus? Hah? Presentasi. Iya. Presentasi. Iya. Dan kelompok 2 sudah bagus. Sudah benar jawabannya? Iya. Kita berikan apresiasi. Kita memberikan apresiasi kepada kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi. Dan ibu guru sudah lihat, sudah bagus memaparkan hasil diskusi mereka. Dan jawabannya sudah tepat. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mewakili yang bagus? Yang berani tampil. Karena ibu guru lihat dan ini juga siapa yang tampil. Berani tampil bicara, tidak usah takut salah, tidak usah. Ya, harus berani tampil bicara, berpendapat. Ayo, ya, satu saja. Ya, dengar. Coba kau berikan sedikit deh. Kalau dia tidak sesuai jawabannya, kasih pendapat deh. Ya, ini juga kelompok ini. Berikan pendapat dong. Silakan kelompok 3. Gambar ke-1, orang yang sedang beribadah sesuai agama masing-masing. Gambar ke-2, orang yang melanggar peraturan. Gambar ke-3, orang yang gambar ke-3, gambar ke-1 adalah orang yang sedang beribadah sesuai agama masing-masing. Dan gambar kedua adalah orang yang melanggar peraturan. Dan gambar ketiga adalah orang yang menyontek. Nah, Gambar betul. keempat adalah orang yang bersalah. Terus lanjut nomor berapa? Iya, terus nomor 6. Norma kesopanan, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Iya, lanjut nomor 7. Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Berarti ada 4. Ya, berikan aplaus dulu buat kelompok. Mungkin ada tanggapan atau pendapat terhadap penampilan kelompok? Iya, silakan. Iya, berani. Ya, iya, presentasinya sudah bagus. Terus
lagi? Jawabannya? Jawabannya Sudah tepat? Iya. Siapa yang ngomong? Hah? mematikan. Berikan tepuk tangan. Iya. Jadi sudah selesai ya. Dari masing-masing kelompok yang Ibu Guru lihat sudah berani menampilkan presentasinya dengan baik dan sudah ada dua kelompok yang paling bagus, baik dari segi menanggapi maupun dari memberikan jawaban. Iya. Dari penilaiannya Ibu Guru yang paling aktif, Ibu Guru akan memberikan jawaban. Dari yang paling aktif adalah kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kemudian dari hasil diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kalian itu, dari hasil-hasil menjawab soal-soal itu, apa kesimpulan yang kalian bisa tarik? Apa kesimpulannya? Tentang apa? Yang ada kaitannya dengan norma. Ya, angkat tangan. Coba. Angkat tangan. Beri. Ternyata norma berpengaruh ke kehidupan masyarakat. Ya, kita berikan aplaus buat. Ada lagi. Yang lain. Ya. Pentingnya norma dalam masyarakat. Berdiri. Pentingnya norma dalam masyarakat. Iya, jadi kesimpulan dari hasil diskusi dan dari hasil pelajaran itu bahwa pentingnya norma dalam masyarakat. Nah, yang ini kelompok ini, ya. Kasih buat mempengaruhi. Iya, ternyata norma itu mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ya, teman sedikit. Sebelum ditutup. Sebenarnya adalah tentang norma yang ada di masyarakat kita harus masuk pada norma atau peraturan. Iya. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi dan pembelajaran kalian adalah, ya, ada beberapa orang tadi yang memberikan kesimpulan tentang norma. Ada yang mengatakan ternyata norma itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur tata tertib masyarakat. Kemudian kesimpulannya lagi adalah norma itu adalah aturan yang dipakai. Ibu Guru tambahkannya, norma itu adalah aturan yang dipakai di dalam masyarakat untuk mengatur masyarakat supaya tertib, aman dan damai. Kemudian di dalam masyarakat itu ada 4 macam norma. Norma apa saja itu? Iya, norma agama dulu, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, ini lagi pertanyaannya. Dari keempat norma itu, manakah norma yang paling tegas sanksinya? Atau DP sanksi itu kayak langsung dirasakan dan nyata? Iya, siapa Rizky duluan ya? Aturannya kalau menjawab angkat tak? Mana? Rizky? Ya, norma hukum. Kenapa norma hukum? Karena kalau dilakukan pelanggaran langsung dirasakan jatuhnya sanksi. Seperti contohnya, silakan dulu. Seperti contohnya kalau orang misalnya pergi mengendarai motor kan, terus dia tidak menggunakan helm. Seketika itu polisi, misalnya dia mendapat polisi ada di lampu merah, langsung ditilang karena tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak menggunakan helm. Pada saat itu juga langsung diberikan apa? Sanksi, ditilang, diberikan denda mungkin pada saat itu di tempat. Nah, sampai di sini sudah mengerti tentang norma.